Nah, yang pertama yaitu definisi pertanian organik. Pertanian organik merupakan sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu dengan cara mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem secara alami sehingga menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas dan berkelanjutan. Tujuan utama dari pertanian organik ini adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya, serta tidak merusak lingkungan. Selanjutnya ialah persyaratan tanaman organik. Yang pertama, mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti tanaman rempah, tanaman obat, tanaman minyak, serta tanaman perkebunan lain seperti jambu mente, kelapa, dan melinjo. Yang kedua ialah kesesuaian antara tanaman dengan jenis tanah dan kondisi lingkungan, seperti drainase baik, kedalaman tanah cukup, dan mempunyai kandungan bahan organik yang relatif tinggi. Yang ketiga ialah tahan terhadap hama dan penyakit tanaman, seperti penggunaan tanaman yang mempunyai ketahanan terhadap penyakit merupakan salah satu metode pengelolaan jasad mengganggu yang paling efektif dan ekonomis. Kemudian, seleksi dan rotasi tanaman, daur ulang sisa tanaman dan hewan, pengelolaan air, dan pemanfaatan serangga untuk mendorong hubungan mangsa dan predator yang seimbang serta memberikan dukungan terciptanya biodiversitas. Selanjutnya itu peluang pertanian organik di negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, sehingga hal inilah yang membuat negara Indonesia memiliki potensi yang besar untuk diterapkannya sistem pertanian organik, di mana adanya sekitar 75,5 juta hektar lahan yang bisa digunakan untuk usaha pertanian dan perkebunan. Namun hanya sekitar 25,5 juta hektar lahan yang baru digunakan untuk usaha pertanian dan perkebunan. Jadi, dapat dinyatakan bahwa negara Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi untuk diterapkannya sistem pertanian organik tersebut. Yaitu bagaimana peluang pasar dari produk pertanian organik, di mana adanya volume produk pertanian organik ini mencapai 5-7% dari total produk pertanian yang diperdagangkan di pasar internasional, yang mana sebagian besar dari negara yang menyuplai yaitu adanya negara-negara Australia, negara Amerika, dan negara-negara yang berada di benua Eropa. Namun di negara benua Asia juga ada seperti negara Jepang, Taiwan, dan negara Korea. Selanjutnya ialah kenapa potensi pasar produk pertanian organik ini sangat kecil di negara kita sendiri, di negara Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam membangun pertanian organik ini, seperti belum insentifnya harga yang memadai untuk produsen produk pertanian organik. Kemudian perlunya investasi yang mahal pada awal pengembangan karena harus memilih lahan yang benar-benar steril dari bahan-bahan agrokimia, dan belum adanya kepastian pasar sehingga para petani enggan untuk memproduksi komoditas dari pertanian organik tersebut. Selanjutnya ialah dari kendala tadi kita beralih ke solusi, di mana adanya solusi yang diterapkan untuk pembangunan pertanian organik ini. Yang pertama ialah untuk meningkatkan produksi menjadi pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis atau usaha dan keuntungan, serta pertanian berkelanjutan. Yang keduanya ialah memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna, sehingga siklus-siklus dan ekologis dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, mengapa kami mengambil pertanian organik sebagai model praktik pertanian berkelanjutan? Karena dengan adanya pertanian organik ini, kesuburan tanah dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh suatu sistem yang mendukung aktivitas biologi di dalam tanah dan konservasi sumber daya tanah.